Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama pengajian kita, kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang solehin dan solehat. Al-Fatihatu ila ma nawa salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna wa syafiuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila muallifi hadal kitab al-muraqqil ubudiyah, wa ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa Ki Haji Wahab Hasbullah wa Ki Haji Bisi Samsuri wa Ki Adlan Ali wa Ki Ishaq Latif wa Ki Jubaidi Busli min masyayihina wa masyayihikum, wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb sidana waghfir والذي ترجى شفاعته لكل هو من الأوان مقتهم. يا رب المصطفى بلغ واغفر ولا يضيق الرسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb bil Mustafa baligh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kita baca selawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wasiwaku wasairul anwa'in nadhafati wa tatibur rahihati wa huwa bil miski abdulu illa in kunta muharraman fayajiba at-tarku aw shaiman fayukrahu laka at-tayyibu. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an man nadhafa saubahu qalla himmahu wa man tabarihuhu zada aqluhu ay fahmuhu wallahu a'lam bisawab. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita, Allah kumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita, ibadah kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, lanjut kita kaji kita berkenaan dengan memuliakan hari Jumat. Agar ibadah sholat Jumat kita menjadi lebih baik, lebih mulia, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang kemarin, agar kita mendapatkan kesunahan mandi sholat Jumat, ketika kita tidak bisa mandi di waktu akan sholat Jumat, maka disunnahkan setelah sholat subuh kita niat mandi sholat Jumat. Niatnya dengan adanya niat. Tapi kalau tidak adanya niat, maka bukan bagian daripada niat sholat Jumat. Tapi kalau bagi kita yang barangkali nggak kemana-mana, nggak kerja, ada di rumah, ya disunnahkan mandinya itu ketika mau berangkat sholat Jumat, barangkali jam 11 atau setengah 11. Tapi kalau bagi mereka yang punya aktivitas, buka toko, punya usaha dagang, yang di sana tidak sempat untuk mandi sholat Jumat, maka mandi pagi ketika mau berangkat kerja, diniatkan mandi sunnah sholat Jumat. Nawaitul ghusla liyaumil Jumat sunnata lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah di hari Jumat, sunnah karena Allah ta'ala. Niatkan itu. Kalau tidak ada niat, baik itu berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia, hanya baca bismillah, ya sudah, bukan bagian daripada niat sholat Jumat, bukan niat mandi sunnah sholat Jumat. Lalu apalagi kesunahan yang harus kita lakukan ketika kita memuliakan hari Jumat? Yang berikutnya yaitu wasiwaku, yaitu membersihkan gigi dengan kayu, apa itu biasanya? Kayu siwak. Ini hukumnya sunnah, tapi jangan sampai meninggalkan yang namanya gosok gigi. Kita mau sholat Jumat itu sunnah kita bersiwak dengan kayu siwak. Kalau nggak ada, menggunakan sesuatu yang bisa membersihkan. Barangkali kalau kita pakai, kalau bawa sorban pakai ujung sorban atau pakai ujung lengan baju lah. Tapi di rumah sebelumnya harus gosok gigi. Kalau kita nggak gosok gigi langsung bersiwak dengan bahan atau dengan kayu itu, kotorannya pindah ke pakaian kita atau ke ini. Kalau orang mau sholat Jumat nggak gosok gigi, hanya mengandalkan siwak, nanti baunya bau apa itu? Bau naga. Kalau kata orang Ciganjur itu bau
bau naga. Ya kalau orang nggak gosok gigi, mau sembahyang, mau sholat subuh berjamaah, mau sholat Jumat nggak gosok gigi, itu akhirnya tetangga kita sebelah bau kebauan. Yang seharusnya dapat pahala malah dapat dosa. Jadi siwak itu bagian daripada sunnah Nabi, tapi gigi kita sebelumnya harus dalam keadaan bersih. Dengan cara apa? Dengan cara sikat gigi. Nabi sampaikan, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, ini barangkali menjadi wajib, tapi ini hukumnya sunnah. Kalau tidak memberatkan pada umatku, la amartahum bisiwaki kullu sholatin. Aku akan perintahkan kepada umatku untuk memakai siwak setiap mau sholat. Jadi kalau mau sholat walaupun posisi gigi kita sudah bersih, itu disunnahkan untuk bersiwak. Apa manfaat siwak bagi kita, bagi umat Nabi besar Muhammad SAW, ketika hambanya melakukan sunnah Rasul berupa membersihkan gigi dengan bahan atau dengan kayu siwak itu, apa manfaatnya? Disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang yang melakukan siwak itu ada beberapa faedah. Minha, yang pertama, tatiburihatul fammi, yaitu akan membuat mulut orang itu terhindar dari bau yang gak enak. Ya, jadi bersiwak itu gigi kita sudah bersih, sudah nggak ada kotorannya. Dengan bersiwak itu akan membuat bau mulut kita terhindar dari sesuatu yang tidak enak. Ya, syukur-syukur setiap sholat kita bersiwak. Kalau ditinggalkan boleh nggak? Boleh, karena hukumnya sunnah. Tapi kalau ingin dapat kesunahan dari Nabi, maka kita bersiwak. Ini yang istiqomah, ini saudara-saudara kita yang sudah mengamalkan penuh, ini saudara kita yang jamaah tabligh. Mereka selalu di kantong bajunya itu selalu sedia yang namanya kayu siwak. Baik itu baik kita gunakan ketika kita mau sholat, karena dengan bersiwak itu akan menjadikan mulut kita terhindar dari bau yang tidak bagus. Apalagi yang kedua, wa tudzakkirus syahadata indal maut. Yang kedua, akan memudahkan, mengingatkan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini memudahkan seseorang mengucapkan kalimat syahadat ketika akhir hayatnya. Tuh, perbuatan ringan. Jadi bersiwak itu karena istiqomah, rajin ketika mau sholat, mau baca Al-Quran bersiwak, mau baca buku bersiwak. Maka kalau itu dilakukan terus-menerus, rutinitas, mudawamah, istiqomah, akan memudahkan seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang sering bersiwak, istiqomah bersiwak, itu akan memudahkan lisannya, mengingatkan lisannya untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika akhir hayatnya. Itu siwak. Kelihatannya ringan Pak ya? Ringan, cuma gosok-gosok gigi pakai kayu. Padahal itu fadilahnya sangat utama. Kalau kita nggak bawa itu, boleh menggunakan bahan. Yang penting niatnya adalah bersiwak. Tapi sebelum bersiwak kita harus membersihkan gigi lebih dahulu, seperti itu.
Jadi bersiwak itu merupakan bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita itu kalau mau tahlil, kita malam Jumat, terus ada acara pengajian, ngisiin rumah, kita baca zikir. Apa manfaat kalimat la ilaha illallah yang kita baca ketika kita baca bersama atau kita baca sendiri? Di dalam surat Muhammad ayat 9 Allah jelaskan, Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam pastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik dia sendirian atau dengan cara berjamaah, pastaghfir lidzambika, maka mohon ampunlah untuk dirimu. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu malam Jumat, waktu selesai sholat, atau waktu kita pengajian, itu akan mengampunkan dosa kita. Dan juga walil mu'minina, dan juga dosa-dosa orang mukmin. Jadi bersyukur kalau di masyarakat kita, di tangga kita ada zikiran. Itu lingkungan yang dekat masjid, lingkungan di tempat di mana kalimat zikir itu diucapkan, itu dosa-dosa tetangganya itu akan diampuni oleh Allah yang kecil-kecil dengan sababiah membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan menggunakan siwak ketika mau sholat, mau baca Al-Quran, mau baca buku, atau menggunakan ketika melakukan kegiatan yang baik, maka itu akan memudahkan seseorang, yaitu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yaumal jum'ati, ketika hari Jumat. Yang pertama as-siwaku, yang pertama siwak. Yang kedua wa masud tayyibi, menggunakan sesuatu, menggunakan minyak wangi yang disenangi oleh orang. Ketika kita pakai, orang itu senang. Ada minyak wangi yang senang kita sendiri, tapi orang lain nggak senang, maka itu nggak boleh dipakai, walaupun itu wangi bagus buat kita. Yang umum, minyak wangi itu disenangi oleh masyarakat umum. Ya, ada minyak wangi yang orang lain nggak senang. Ada apa bu namanya bu? Apa bu? Minyak nyong-nyong. Emang wangi minyak nyong-nyong? Hah? Minyak ikan duyung ya? Iya, ikan duyung itu bukan minyak wangi bu, itu minyak khusus buat orang yang meninggal dunia. Ya, jangan dipakai itu. Hah? Minyak mawar, iya. Jadi minyak wangi yang baunya tidak terlalu menyengat dan juga wangi yang disenangi oleh orang di sekitar kita, itu boleh kita pakai. Jadi seperti itu. Wasiwaku wa masuk tayyibi. Jadi memakai wangi-wangian. Jadi di hari Jumat itu disunnahkan memakai wangian. Iya. Wasairil anwa'in ladhafati wa tibirri wa huwa al-misku afdalu. Menggunakan siwak itu dengan kayu misk lebih utama. Illa in kunta muharraman. Kita itu memakai wangi-wangian dihukumi makruh kalau kita dalam keadaan pakai kain ihram. Jadi ketika nanti para jamaah sekalian itu melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, jangan pakai minyak wangi, itu hukumnya makruh.
dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pakai pakaiannya udah biasa-biasa aja, nggak boleh pakaian yang berjahit, pakai kain yang serba putih. Iya, kalau ibu-ibu pakaiannya cukup pakaian mengkena. Ya, kalau laki-laki pakai kain ihram, nggak boleh pakai daleman. Kalau laki-laki tuh pakai ihram, saya biasa di rumah pakai celana dalam, jangan, dilepas itu. Kain celana dalamnya dilepas. Jangan pakai kaos dalam, udah semuanya sebab kain ihram, kain yang tidak berjahit. Tapi kalau ibu-ibu itu memakai pakaian yang biasa dipakai sholat, cuma warnanya putih, yaitu kalau ibu-ibu mungkena ya itu yang dipakai ketika menggunakan kain ihram. Jadi ketika ihram itu makruh menggunakan wangian. Payajibu at-tatqu aw shaiman payukrahu laka at-tibu. Dan juga ketika kita puasa. Ya, kita lagi puasa nih besok nih. Kita lagi puasa, jangan ketika sholat itu siang hari, sholat zuhur, sholat asar menggunakan minyak wangi, jangan, karena kita lagi puasa. Walaupun itu di luar puasa itu sunnah, tapi di dalam puasa itu makruh, dilarang. Lain lagi nanti kalau malam mau sholat taraweh, boleh menggunakan minyak wangi, karena itu disunnahkan. Karena kan sudah taraweh itu, atau sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, itu kita menggunakan wangi-wangian, minyak wangi yang disenangi, itu disunnahkan. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah tidak dalam keadaan puasa. Tapi ketika sholat zuhur, sholat asar, maka jangan menggunakan sesuatu yang berbau wangi. Lain lagi kalau wanginya wangi dari pakaian, kayak semacam pewangi pakaian, ya. Alat setrika itu boleh nggak dipakai? Ya boleh, memang nempelnya di pakaian. Ya, kita kan bisa kalau gosok itu dikasih pewangi, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ini yang dimakruhkan ketika puasa adalah memakai wangi-wangian yang bersifat minyak wangi. Jadi memakai minyak wangi itu makruh ketika seseorang itu dalam keadaan memakai kain ihram. Yang kedua, ketika seseorang itu dalam keadaan puasa juga makruh menggunakan minyak wangi ketika dia ibadah sholat zuhur, sholat asar. Waman qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, waman nadhafa saubahu qalla hammahu. Wa man nadhafa saubahu, siapa orang yang bagus pakaiannya, bersih pakaiannya, mau ibadah pakaiannya bersih, suci, digosok dulu, dirapikan dulu, qalla himmatuhu, akan hilang itu qalla himmatuhu, akan hilang harga dirinya, itu nggak jatuh gitu loh. Jadi wibawa seorang itu. Kalau orang pakaiannya rapi, bersih, nggak bau yang nggak enak, itu akan hilang, akan tambah wibawanya, hilang kerendahan harga dirinya. Bahasanya apa ya kalau kita itu, jamaah sekalian? Jadi orang kalau pakaiannya rapi, bersih, wangi, itu akan berwibawa ketika dia sholat. Jangan ketika kita sholat kumpul sama orang di masjid, di majelis taklim, pakaiannya pakaian biasa, pakai gojek, ya, pakaian yang nggak sopan. Syukur-syukur pakaiannya mengikuti sunnah Nabi, yaitu warna putih di hari Jumat. Kalau orang menggunakan pakaian yang bersih, yang suci, akan menambah wibawanya. Zada watabaruhu zada aqluhu. Siapa orang yang pakaiannya bersih, bagus, akan memakai minyak wangi, akan menambah dia itu
kepahaman. Allah akan berikan kepahaman tentang kebaikan. Allah akan tambah kepahaman tentang agama. Jadi semua ajaran agama itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW melalui lisan para ulama, melalui kitab-kitab turos, melalui kitab-kitab salaf, itu semuanya ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun untuk akhirat seseorang. Jadi semuanya apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh para ulama, yang bersumber dari hadis Nabi SAW itu nggak sia-sia. Semuanya punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat disunnahkan kita menggunakan siwak dan juga menggunakan wangi-wangian yang wanginya itu disenangi oleh orang yang berada di sebelah kita sholat. Itu seperti itu. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjut kembali berkenaan dengan ibadah tahunan kita, berkenaan dengan sesuatu yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada umat-umat dahulu. Umur umat Nabi kita Muhammad SAW, umur kita itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau yang pada saat ini umurnya sudah 60 lebih bersyukur kepada Allah, 63 lebih bersyukur kepada Allah, berarti sudah Allah kasih bonus. Ya. Orang yang usianya sudah melewati usia 63 tahun, 64 tahun, 65 tahun, itu dinilai diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tersebut usia 40 tahun. Umpama usia 40 tahun, 45 tahun ibadahnya bagus, baca Qur'annya bagus, silaturahminya bagus, baca Al-Qur'annya bagus. Ketika usia 64 tahun ibadahnya sudah mulai menurun, barangkali sakit-sakitan, baca Al-Qur'annya sudah berkurang karena barangkali matanya sudah kurang awas, maka akan dapat pahala ketika dia sebelum usia 63 tahun, seperti usia 40 tahun, 45 tahun. Itulah keuntungan umat Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah sekalian, di dalam agama kita itu ada 5 malam. Apabila kita ibadah pada malam itu doa-doa kita dikabul oleh Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Apa itu 5 malam yang harus kita jaga, yang harus kita manfaatkan untuk ibadah? Dari mulai ba'da maghrib sampai sebelum datangnya waktu subuh. Jadi dari ba'da maghrib nih kayak kita nih, sebelum datangnya waktu subuh. Apa itu malam yang mulia bagi umat Nabi besar Muhammad? Yang pertama malam Jumat. Kita kalau malam Jumat udah rutin, Masjid Baitur Rahmah selalu baca Yasin, zikiran sudah rutin. Yang kedua malam yang harus kita muliakan, malam 1 Rajab. Ya, malam tanggal 1 Rajab juga itu harus kita muliakan. Karena itu merupakan bagian malam yang harus kita isi dengan ibadah. Ya. Yang ketiga, malam yang harus kita muliakan yaitu pertengahan bulan Sya'ban yang kita kenal dengan nama Nisfu Sya'ban. Ya. Ini bagi saudara-saudara kita yang tidak mengerjakan zikir atau ibadah pada bulan Nisfu Sya'ban, jangan mencela bagi saudara yang melakukan, karena ini hukumnya sunnah. Padilahnya, keutamaannya sangat besar. Kita jangan ditinggalkan ini. Kapan terjadinya pelaksanaan Nisfu Sya'ban di Indonesia itu? Insya Allah nanti Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Nabi SAW ketika pertengahan di bulan Sya'ban itu atani Jibril alaihissalatu wassalam, qala ya Muhammad hadhihi lailatu tuftahu bi abwabus sama wa abwabur rahmah faqum wa sholli. Nabi ketika pertengahan bulan Sya'ban itu di tengah malam didatangi oleh malaikat Jibril.
Malaikat Jibril itu berbicara kepada Nabi, "Ya Muhammad, bahwa pada malam hari ini, pertengahan bulan nisfu Sa'ban ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya, membuka pintu kasih sayangnya." Apa pesan Allah kepada Nabi Muhammad dan pesan kepada umatnya? Yaitu Pakum wa sholli warfa ra'saka wa yadaka ilas sama. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, dianjurkan untuk memperbanyak meminta kepada Allah dengan doa. Ya, jadi malam itu kita dianjurkan untuk berdoa. Nabi datang, malaikat Jibrilnya diperintahkan tengah malam. Kira-kira kalau orang kita, masyarakat kita disuruh kumpul tengah malam bisa nggak? Suruh doa di tengah malam bisa nggak? Hanya sebagian kecil yang bisa, tapi umumnya di antara kita nggak bisa. Makanya ulama itu membuat tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Maka dikumpulkan orang di malam pertengahan bulan Sa'ban itu, yang dikenal dengan nisfu Sa'ban itu, yaitu habis maghrib sampai Isya, karena itu paling gampang ngumpulin orang. Di mana kumpulnya? Boleh di masjid, boleh di musola, boleh di majelis ta'lim, boleh di rumah. Yang terpenting malam itu kita isi dengan bermacam-macam ibadah. Nah, hidupnya kita di Indonesia itu paling rame nisfu Sa'ban itu ba'da maghrib sampai Isya. Maka besok kita, jamaah kita, lingkungan kita, mari kita ramaikan masjid. Kita berbondong-bondong datang ke masjid, kita sama-sama melakukan yang namanya ibadah pada pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan nama nisfu Sya'ban. Tapi bagi saudaraku barangkali yang kerja pulangnya larut malam, jangan tinggalkan ini ibadah yang mulia. Ya, boleh sendiri pulang jam 9 malam, istirahat dulu jam 11, jam 12 ibadah, boleh silakan. Yang penting malam itu kita isi dengan ibadah. Ya, dengan ibadah menghidupkan bulan Sya'ban. Jadi boleh ba'da maghrib, boleh ba'da isya, atau tengah malam, atau sebelum datangnya waktu sholat subuh. Lalu apa yang kita lakukan pada malam itu? Ini tradisi ulama yang dibuat oleh orang-orang tua kita dulu, kita harus jaga. Ya. Nabi sampaikan, ifadhudda li'abika la taqtau fihi nuraka. Pelihara kebiasaan baik orang-orang tuamu. Kalau engkau pelihara, kau jaga kebiasaan baik orang tuamu, itu akan menambah berkah hidupmu. Tapi kalau kau tinggalkan kebiasaan baik orang tuamu, maka akan jauh keberkahan hidupmu. Jadi nisfu Sa'ban itu orang tua kita buat tradisi. Umumnya kita paling lancar itu kan bacanya surat Yasin, Al-Fatihah Yasin. Maka dibuatlah tradisi membaca Yasin. Kalau ada yang baca surah Al-Waqi'ah, ada yang membaca surah Ar-Rahman, ada yang membaca surat Al-Muluk, boleh. Tapi kalau tradisi yang dibuat para ulama oleh orang-orang tua kita, yaitu membaca surah Yasin. Niatnya macam-macam. Niatnya di luar 3 itu boleh nggak? Boleh. Nah, kan orang tua kita tuh yang biasa kalau kita di Sa'ban itu minta kepada Allah dengan keberkahan surat Yasin. Niat yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua rezeki yang barokah. Itu niat pertama. Yang kedua, niat supaya Yang kedua, sehat sama rezeki yang barokah. Yang pertama itu. Yang kedua, minta ditetapkan iman Islam. Yang ketiga, minta kepada Allah di malam nisfu Sa'ban itu supaya ketika nanti kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Itu semua itu yang dulu memang dilakukan seperti itu, kita tinggal ngikuti. Kalau kita minta lain boleh nggak? Boleh. Barangkali
minta harta yang banyak boleh, mau minta karir yang bagus di malam nisfu Sa'ban itu boleh. Nah itu yang 3 itu memang sudah ditradisikan oleh ulama kita, oleh orang-orang tua kita yang harus kita jaga. Mari kita lakukan ini, jangan kita tinggalkan. Kita ramaikan masjid kita, di mana tempat nggak bisa kumpul di masjid, kumpul dengan keluarga besar silakan, kumpul di majelis ta'lim silakan. Mari hidupkan malam yang mulia ini dengan bermacam-macam ibadah. Karena pada malam itu Allah membukakan pintu rahmat buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia meminta, Allah akan kabulkan. Kalau dia memohon ampun, Allah pun akan ampunkan dosanya. Yang terpenting dari kita, jangan sampai kita itu dalam hidup kita itu ada yang bercampur dengan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak orang di antara kita ibadah kepada Allah tapi masih yakin kepada selain Allah. Ya. Seharusnya dulu orang itu dulu punya barang-barang antik lah. Barang-barang antik itu diyakini bahwa barang itu kalau ini nggak dimandikan atau barang ini nggak dijaga nanti rezekinya seret. Nah itu nggak boleh. Itu berarti kita sudah menduakan Allah. Ya. Tapi kalau kita umpama kita dulu punya warisan orang tua, barangkali punya keris, itu barang-barang antik kan ya, ditaruh sebagai hiasan nggak apa-apa. Tapi jangan diyakini dengan keris ini orang-orang tua saya rezekinya jadi lancar. Dengan keris ini mudah-mudahan saya dapat rezeki seperti orang tua saya. Nah, meyakini keris memberikan rezeki itu termasuk bagian daripada menduakan Allah. Maka ibadah kita, baca Quran kita akan sia-sia dengan sebab kita meyakini bahwa keris itu memberikan rezeki. Tapi kalau memelihara cuma sebatas ini barang warisan orang tua saya, sebagai hiasan, sebagai kenang-kenangan, boleh, nggak dilarang. Ya, nggak dilarang. Tapi kalau kita meyakini bahwa barang-barang tua itu, barang-barang antik itu memberikan rezeki kepada kita, jangan harap doa kita pada malam nisfu Sa'ban akan didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ini orang yang mendatangi orang tukang ramal. Ya, ada orang tukang ramal. Nih kita lahir tanggal segini, bulan segini, nanti rezekinya seret. Kalau namanya ini namanya seret. Katanya itu jangan. Kalau nama yang terbaik agar memberikan keberkahan hidup kita itu, nama harus dikasih nama Abdurrahim atau Muhammad atau Ahmad. Itu nama-nama yang baik. Ya, seluruh nama-nama yang mengandung doa itu baik. Ya, mau nama apapun baik. Ya. Nama yang baik ya, mau nama Sunda boleh, mau nama Jawa boleh, mau nama dari Al-Quran boleh. Yang terpenting nama itu mengandung doa. Kalau nama itu sudah mengandung doa yang baik, akan membawa kebaikan kepada yang orangnya. Jangan, ini namanya ini nggak cocok ini nggak cocok ini, meyakini diramal. Itu termasuk kalau dia berdoa pada malam nisfu Sa'ban, doanya jauh didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada segala sesuatu itu punya sadaran yang kuat kepada Allah. Kita usaha wajib, tapi diiringi doa. Setelah itu tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaji kita pada malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan besok Selasa malam Rebo, mari sama-sama kita ramaikan masjid kita, musola kita, majelis taklim kita kumpul sama-sama, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kita berkah rezeki, panjang umur, anak cucu kita yang kita miliki mudah-mudahan menjadi generasi yang solihin dan solihat dengan doa yang sama-sama kita baca ketika malam nisfu Sa'ban. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Barangkali dari apa yang saya sampaikan silakan ada yang ditanyakan. Pas ya itu ya.
Belum ya? 3 menit lagi. Nah, kita itu siapa lagi yang doanya itu di malam nisfu Sa'ban itu nggak dipandang oleh Allah? Ini anak yang durhaka sama orang tua. Ya, durhaka sama orang tua. Insya Allah kalau kita barangkali nggak sampai seperti itu. Tapi kita ini banyak sering ziarah ke makam-makam orang soleh, para ulama. Tapi biasanya suka lupa ziarah ke makam orang tua kita. Makanya ketika kita mau ziarah ke makam Wali Songo, para ulama, kita tawasul dulu, kirim doa dulu untuk orang tua kita, baru berangkat ziarah. Agar rangkaian ziarah itu jadi ibadah. Jangan ziarah kepada para ulama, ziarah para orang soleh, tapi orang tua kita dilupakan. Ya. Karomah yang sangat besar yang Allah berikan setelah Nabi besar Muhammad adalah kedua orang tua kita. Jadi urutan manusia itu Nabi Muhammad, orang tua kita, baru yang lainnya. Rangkaian doa pun seperti itu. Jadi Nabi Muhammad, orang tua kita, baru yang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita berdoa pada malam nisfu Sa'ban, tidak mengerjakan syirik kepada Allah, tidak datang kepada orang yang ahli ramal, tidak termasuk bagian kita anak yang durhaka, insya Allah doa-doa kita akan didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'f'anna ya karim wa'f'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftalana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.